Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisa perancangan sistem informasi aplikasi Gojek. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Gufron Tamami, NIM 2021 53111. Program studi Sistem Informasi kelas C. Analisa perancangan sistem Gojek. Aplikasi Gojek ini adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh sebuah perusahaan yang berfokus pada bidang jasa, yaitu ojek online. Saya menggunakan objek kantor pusatnya yang berada di Jakarta. Kemudian selanjutnya, dalam bisnis ini terdapat pastinya ada beberapa permasalahan. Berikut adalah analisa permasalahan yang saya temukan. Yaitu satu, konsumen yang kurang edukasi. Konsumen yang kurang edukasi terkadang menyulitkan para drivernya, karena ada beberapa orang yang mungkin tidak paham dengan ketentuan atau SOP standar-standar yang dimiliki oleh Gojek, sehingga itu akan sulit para drivernya nanti. Kemudian kedua, banyaknya pesaing. Dalam dunia jasa ojek online, bisa dibilang ojek ini sudah baru. Ada kompetitor lainnya yang lebih atau yang sudah lama, contohnya seperti Grab dan Gojek. Kemudian tiga, resiko terjadinya order fiktif. Order fiktif bisa dilakukan oleh beberapa akun oknum yang tidak bertanggung jawab, dan ini sangat merugikan, terutama bagi driver, karena para driver ini rugi waktu dan rugi uang pastinya. Kemudian analisa solusi. Analisa solusi ini adalah solusi dari ketiga permasalahan tadi. Yang pertama yaitu memberi edukasi. Para driver harus dibekali dengan pengetahuan tentang ketentuan maupun ketentuan yang berada pada peraturan Gojek, dan para driver harus sesuai SOP sehingga dapat membantu para konsumennya nanti. Dua, melakukan branding dengan promosi. Dengan branding kita bisa meningkatkan atau setidaknya menaikkan nama brand kita, yaitu brand Gojek, agar dikenal oleh masyarakat luas dan mampu bersaing dengan brand-brand yang sudah ada sebelumnya. Kemudian tiga, melakukan banned account. Banned account ini dilakukan pada akun-akun yang dimiliki oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, terutama akun yang melakukan order fiktif. Jika suatu akun melakukan order fiktif dalam jangka waktu yang pendek, admin berhak melakukan banned account terhadap akun tersebut. Kemudian FOD dari pemesanan ojek online ini. Yang pertama, seperti ini tampilannya. Alur dari FOD ini adalah yaitu satu, konsumen mendaftar member Gojek. Data calon konsumen ini menjadi data calon konsumen. Data calon konsumen ini diserahkan kepada admin. Kemudian dilakukan proses berupa daftar member menghasilkan dua data member. Yang satu disimpan di arsip dan satu lagi digunakan untuk memverifikasi member. Kemudian konsumen melakukan pemesanan ojek, menghasilkan sebuah data daftar pesanan. Daftar pesanan ini diserahkan kepada admin. Admin memproses pesanan tersebut menghasilkan dua data pesanan. Satu disimpan di arsip, satu diserahkan ke driver. Driver menerima pesanan, kemudian driver menuju ke lokasi. Setelah itu, driver mengantar konsumen ke tujuannya. Selanjutnya, konsumen melakukan pembayaran.
data laporan ini, laporan tersebut digunakan oleh admin untuk membuat laporan. Data pesanan tadi digunakan untuk membuat laporan, menghasilkan dua data laporan, satu disimpan di arsip dan satu lagi diserahkan ke bagian manajer. Bagian manajer menerima data laporan, manajer melakukan persetujuan terhadap laporan tersebut, menghasilkan data laporan yang disetujui. Laporan disetujui ini disimpan di arsip sesuai tanggal atau urut tanggal. Kemudian konteks diagram. Ini adalah tampilan dari konteks diagram Sisvo pemesanan Gojek. Terdapat 4 aktor, yaitu konsumen, admin, manajer, dan driver. Kemudian satu sistem, yaitu Sisvo pemesanan Gojek. Alur dari konteks diagram ini adalah: 1. Konsumen menginput data member ke sistem. Sistem mengeluarkan output berupa data member ke admin. Admin memberikan input ke sistem berupa verifikasi member. Sistem melakukan input kepada konsumen berupa data terverifikasi. Kemudian konsumen melakukan input ke sistem berupa pesan. Sistem mengeluarkan output berupa data pesanan. Kemudian sistem admin melakukan input berupa pesanan ke sistem. Sistem mengeluarkan output berupa pesanan ke driver. Kemudian konsumen melakukan input berupa pembayaran kepada sistem. Sistem mengeluarkan output berupa pembayaran ke driver. Kemudian admin melakukan input berupa data laporan ke sistem. Sistem mengeluarkan output berupa data laporan ke manajer. Dan manajer menginput ke sistem berupa laporan disetujui. Selanjutnya, data flow diagram atau DFD. Ini adalah tampilan DFD dari Sisvo pemesanan Gojek. Terdapat 4 aktor, yaitu konsumen, admin, driver, manajer. Lalu ada 4 sistem, yaitu pendaftaran, pemesanan, pembayaran, dan laporan. Alur dari DFD ini adalah: pertama, konsumen menginput data member ke sistem. Sistem mengeluarkan output berupa data member ke admin. Admin menginput ke sistem berupa verifikasi member. Sistem mengeluarkan output berupa data terverifikasi ke konsumen. Data-data yang pada sistem pendaftaran ini disimpan pada storage member. Kemudian konsumen melakukan input berupa pesan ke sistem pemesanan. Sistem pemesanan mengeluarkan output berupa data pesanan ke admin. Admin menginput pesanan ke sistem. Sistem mengeluarkan output berupa pesanan ke driver. Data-data pada sistem pemesanan ini disimpan pada storage order. Kemudian konsumen melakukan input berupa pembayaran ke sistem. Sistem mengeluarkan output berupa pembayaran ke driver. Selanjutnya, admin menginput data berupa data laporan ke sistem laporan. Sistem laporan mengeluarkan output berupa data laporan ke manajer. Lalu manajer melakukan input ke sistem berupa laporan disetujui. Data-data pada sistem laporan ini disimpan pada storage laporan. HIPO. Ini adalah tampilan dari HIPO Sisvo pemesanan Gojek. Yaitu yang pertama, bab utamanya Sisvo pemesanan Gojek. Kemudian dibagi menjadi 4 sub bab, yaitu 1 pendaftaran, bab sistem, 1 sistem pendaftaran, 2 sistem pemesanan, 3 sistem pembayaran, dan keempat sistem laporan. Ini adalah tampilan dari desain input dari Gojek. 1, di sini ada tampilan untuk cari layanan, kemudian profil pengguna. Ini adalah kotak untuk e-dompet. Kemudian ke-6, icon ini icon utama, menu-menunya yaitu 1 menu ngoride, menu ngokar,
menu GoFood, menu Gosen, menu promo, dan menu pulsa. Kemudian ini adalah banner untuk info-info promosi yang dilakukan oleh Gojek. Ini adalah tampilan desain output dari aplikasi Gojek. Jadi yang pertama di atas ini tanggal terjadinya suatu transaksi itu, kemudian kode pemesanan, total yang harus dibayar ketika melakukan transaksi, penggunaan aplikasi ini yaitu pribadi, lalu yang terakhir jarak dari tempat awal menuju ke tujuan atau sebuah map Google Map yang menunjukkan jarak yang telah ditempuh dari awal menuju ke tujuan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.